Aqsa mereka pengen bikin Haikal Sulaiman, sinagog tempat ibadah mereka. Tapi karena ada perlawanan, mereka nggak pernah jadi ya ikhwah. Terus ada perlawanan, apalagi banyak yang ziarah. Makin banyak yang ziarah, mereka makin takut. Ini bangsa penakut. Israel ini bangsa penakut, saudara. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik terkait Israel. Dia mengatakan bahwa Israel adalah bangsa penakut, tidak berani masuk ke Gaza, dan dia berkata bahwa Israel itu sudah menjajah Palestina selama 75 tahun. Dan dia berkata bahwa Hamas itu tidak pernah salah, merekalah pejuang. Nah teman-teman, oleh karena itu sebelum kita menanggapi, kita akan menyimak videonya yang berikut ini. Aqsa mereka pengen bikin lagi nggak perang. Berapa orang tua kita tiap hari, saudara, ibu-ibu dibanting, perempuan digebuk, anak-anak diserang, kerajaan-kerajaan kecil Islam, saudara. Hati ya, ikhwah. Ini udah tentara kita nggak dikirim, nggak ikut jihad, nggak kirim senjata. Kita mau jihad dihalangi. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang dinarasikan oleh Habib Rizik terkait Israel. Dan ini merupakan narasi yang berisi provokasi ya, dimana menimbulkan kebencian dan kesalahpahaman terhadap sejarah antara Israel dan Palestina ini. Nah teman-teman, kita akan menanggapi satu persatu apa yang dia sampaikan. Yang pertama, dia berkata bahwa Israel adalah bangsa penakut. Nah saya mau katakan bahwa kalau teman-teman nanti membaca sejarah Israel dalam kitab suci, baik itu kitab suci Taurat, Zabur, kitab para nabi. Nah, di sana Anda melihat nanti sejarah Israel di mana mereka hidup di dalam peperangan. Nah, bagaimana Allah memberikan keberanian kepada mereka untuk melawan dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Sekalipun mereka pernah ditawan dan dibuang ke Babel karena mereka berbalik atau berubah setia kepada Tuhan mereka, dan itulah cara Tuhan menghukum mereka, yaitu ditawan atau dibuang ke Babel pada saat itu. Dan nanti akan Anda temukan tokoh-tokoh Alkitab seperti Yosua yang memimpin perang, seperti di zaman hakim-hakim ada Simson, Gideon, ada Saul, ada Daud di situ. Apakah mereka ini adalah penakut? Tidak teman-teman ya, sekalipun Daud berhadapan dengan Goliat yang secara manusia tidak seimbang. Kalau kita melihat fisik mereka, yang dimana Goliat itu begitu besar badannya dan Daud itu mungkin itu tidak seimbang menurut manusia untuk melawan Goliat. Tetapi Daud tetap berani. Kenapa? Karena dia percaya Tuhanlah yang menyertai dia. Nah, jadi kalau Habib Rizik menyinggung tentang 75 tahun Israel menjajah Palestina, dia hanya memikirkan seolah-olah umur tanah Palestina itu adalah 75 tahun. Dia tidak mundur lagi ke belakang. Saya mau katakan kepada teman-teman semua, dan bahkan saya pernah jelaskan ini di video saya sebelumnya, bahwa tanah Kanaan itu pertama kali dijanjikan kepada Abraham dan kepada keturunannya Ishak dan Yakub. Nah, dan kalau kita lihat, Kanaan itu merupakan keturunan dari Ham, anaknya Nabi Nuh, dan negeri itu dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yakub punya anak pada saat itu. Itulah ke-12 suku sampai mereka ke tanah Mesir karena terjadi kelaparan di tanah itu. Kemudian mereka pergi ke Mesir untuk mencari makan, meminta makanan kepada Yusuf, saudara mereka, yang mereka jual kepada orang Mesir pada saat itu. Karena pada saat itu juga si Yusuf ini merupakan orang nomor 2 di tanah Mesir yang begitu dihormati. Nah teman-teman, sekian lama ketika bangsa Israel
tertindas di tanah Mesir, kemudian Allah mengutus Musa untuk membawa keluar bangsa itu kembali ke tanah perjanjian itu yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Nah, sehingga mereka kembali dari sana dan Yosua lah yang memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, di zaman Yosua ketika mereka memasuki tanah Kanaan itu, belum ada Islam, belum ada orang Arab yang menduduki tanah Kanaan. Yang ada di sana adalah orang-orang Enak. Nah, orang Enak ini dia badannya besar-besar, sehingga ketika diutus ke-12 pengintai, ada 10 orang yang membawa kabar buruk yang mengatakan bahwa mereka itu besar-besar orangnya dan mereka tidak mungkin mengalahkan penduduk tanah Kanaan itu. Tetapi Yosua dan Kaleb dengan berani mereka memimpin bangsa itu untuk masuk ke tanah Kanaan perjanjian itu, dan mereka memasuki itu dengan perang. Dan bisa baca nanti di dalam kitab Yosua, teman-teman ya. Jadi itulah cara melihat sejarah, harus jauh sebelumnya, supaya kita tahu siapa sebenarnya yang menduduki tanah itu. Tapi kalau kita memotong sejarahnya, kita mulai dari 1947 hingga 1948, maka kita kehilangan sejarah dari sebelum Masehi. Nah, jadi setelah Yosua memasuki tempat itu, tanah itu, negeri itu, mereka mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu, sehingga terjadilah pembagian tanah Kanaan di Yosua 14 sampai nanti di pasal 20. Disitulah cerita pembagian tanah Kanaan itu kepada ke-12 suku Israel. Tetapi ada satu suku yang tidak menerima tanah itu, yaitu suku Lewi, yang dimana suku Lewi ini dikhususkan untuk melayani di Bait Allah. Nah, jadi dan kemudian tadi tentang Masjid Al-Aqsa. Dan itu sebelumnya sebenarnya Bait Allah yang sudah dibangun oleh orang Israel. Jadi kalau misalnya mereka ke depan merampas kembali tentang tempat Bait Allah itu, maka itu sah-sah saja karena mereka tahu sejarahnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Apapun yang terjadi, kalau mereka mau membangun Bait Allah kembali di tempat yang sama, mau tidak mau, masjid harus disingkirkan oleh mereka. Tetapi doa kita janganlah biar terjadi terus perdamaian. Nah, jangan sampai ada perang dunia ketiga lagi. Dan kemudian teman-teman, dia mengatakan bahwa Hamas itu tidak salah. Saya mau katakan bahwa di mata dunia sudah mengecam tindakan perbuatan Hamas itu di tanggal 7 Oktober kemarin, ketika mereka secara mendadak, tanpa aba-aba, tanpa pemberitahuan, mereka menyerang secara brutal, menembakkan ribuan roket. Dan itu sebenarnya luar biasa teman-teman ya, berbeda dengan Israel. Ketika mereka mendeklarasikan perang, maka terlebih dahulu mereka mengumumkannya, mereka menyampaikannya, supaya warga-warga yang ada di jalur Gaza bisa menghindari perang tersebut, bisa mereka mengungsi, maksud saya. Nah, jadi mari kita akan melihat satu renungan firman Tuhan. Siapa sih Israel di mata Tuhan dan bagaimana pesan Allah kepada bangsa Israel di dalam Yesaya 41. Kita mulai baca dari ayat 8 sampai ayat 11. Judul perikop di sini teman-teman, Israel hamba Tuhan. Ayat 8, tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, jadi ada satu janji Tuhan di sini. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah sebabnya di sepanjang perjalanan Israel dalam peperangan mereka, mereka selalu meraih kemenangan. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan kemenangan kepada mereka. Dan ayat 11,
sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Jadi bagi kita yang suka mengutuk Israel, hati-hati. Firman Tuhan itu iya dan amin dan selalu digenapi. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami teman-teman ya. Sejarahnya sedikit, secara singkat saya sampaikan kepada teman-teman semua supaya jangan terhasut oleh apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, karena menimbulkan banyak kebencian di hati mereka kepada Israel atau terhadap Israel. Jadi biarlah melalui video ini kita bisa melihat sedikit sejarah tanah Kanaan yang kemudian itu menjadi Palestina sekarang ini. Tetapi itu di tahun 368, disitulah mulai orang Arab menduduki dan menaklukkan Yerusalem dan menguasai tempat itu hingga sekarang ini. Jadi salah kalau Habib Rizik mengatakan bahwa 75 tahun itu Israel menjajah Palestina. Harus lihat lagi sejarah sebelum itu supaya jangan gagal paham. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.